mitos atau fakta bahwa pelayanan BPJS Kesehatan tuh cenderung terlalu ribet? Mitos ya kalau sekarang ya, mitos ya. Dulu? Ya dulu sebenarnya ribet atau enggak. Dijebak nih Pak. Semangat pagi, Luar biasa. La Patria, Bisa. Safety, Yes. Accident. No. Halo insan Patria semua, berjumpa kembali dengan podcast PDC Insight. Masih bersama saya Ajeng Kurnia dari Patria Development Center dan rekan saya. Dengan saya Amanah dari Corporate Administration and Services Department. Oke, dan kali ini kita akan membahas topik yang sangat dekat dengan kehidupan kita sebagai pekerja, yaitu BPJS Kesehatan. Walaupun kita juga sudah punya asuransi swasta, tapi program BPJS Kesehatan ini kan wajib dimiliki oleh seluruh pekerja ya Mbak Amanah. Ya, betul. Nah, tapi pasti masih banyak gitu ya pertanyaan-pertanyaan di karyawan karena kayaknya belum semua mengoptimalisasikan penggunaan BPJS Kesehatan, padahal iuran kita bayar terus. Betul. Kalau dari Mbak Amanah selaku HC, apa nih biasanya yang ditanyain karyawan? Ya, banyak banget ya pertanyaan yang masuk ke HR. Salah satunya mungkin dari penonton yang ada di sini mungkin banyak ya yang udah pernah bertanya ke saya. Mungkin ada beberapa yang kenapa sih status kepesertaan saya dan keluarga tidak aktif? Kemudian bagaimana kalau misalnya saya mutasi atau keluarga saya ada yang pindah tempat, itu BPJS-nya harus seperti apa? Kemudian benar gak sih kalau misalnya rawat inap itu hanya maksimal 3 hari? Nah itu nanti kita akan coba kupas di podcast kali ini. Ya, jadi ada banyak mitos dan fakta tentang BPJS Kesehatan dan kita mau cari tahu kebenarannya sebenarnya seperti apa. Dan bersama kami sudah hadir bapak-bapak dari BPJS Kesehatan. Selamat datang di UTPE, bapak-bapak. Datang, Bagaimana Ibu. kabarnya? Alhamdulillah baik. Yang pertama Bapak Ade Rida Ridwan selaku koordinator EP3RS BPJS Kesehatan Cikarang. Betul. Ibu, Dan betul. juga Bapak Reza selaku Relationship Officer BPJS Kesehatan Cikarang. Selamat datang. Salam kenal. Oke, ini kita akan ngobrol-ngobrol santai. Siap. Mbak Amanah selaku HC sudah merangkum pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul gitu ya Ya, di para karyawan UTPE Group, dan harapannya dengan sesi ini jadi lebih clear, lebih terjawab gitu ya pertanyaan-pertanyaan seputar BPJS Kesehatan. Siap, insya Allah kita jawab dengan sejelas-jelasnya. Oke. Harus jelas. Harus jelas. Siap. Siap. Kita sebelum masuk ke pembahasan yang utama ya Pak ya, boleh nggak sih diceritain sedikit mengenai tugas Pak Ade dan Mas Reza di BPJS Kesehatan tuh seperti apa sih? Mungkin bisa dimulai dari Pak Ade dulu. Baik, terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu. Untuk job desk saya sendiri kebetulan memang saya selaku koordinator edukasi penanganan pengaduan peserta di rumah sakit di wilayah BPJS Kantor Cabang Cikarang, di mana memang beberapa fungsinya kami ada di, khususnya kami di bagian staf mutu layanan fasilitas kesehatan di wilayah Kantor Cabang Cikarang, di mana beberapa tupoksinya yaitu memastikan memberikan seluruh informasi, edukasi dan penanganan peserta, khususnya peserta yang sedang mengakses layanan di rumah sakit. Terus yang kedua memastikan terkait dengan ketersediaan dashboard tempat tidur di rumah sakit juga. Terus kami juga melakukan customer visit terhadap pasien-pasien yang mengakses baik di rawat jalan maupun rawat inap, memastikan seluruh informasi tersampaikan dari teman-teman pemberian informasi di rumah sakit. Juga kami juga memastikan juga terkait dengan antrian online, apakah memang sudah sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan, terus memastikan juga terkait kesesuaian jadwal praktek dokter, itu juga ada di area wilayah kami. Mungkin itu beberapa yang menjadi tupoksi kami di EP3RS, seperti itu sih. Tapi itu spesifik untuk bagian Cikarang ya Pak ya? Betul, untuk rumah sakit di wilayah kantor cabang Cikarang kami ada di 45 rumah sakit, 40 rumah sakit dan 1 klinik, ditambah ada FKTP juga 202 FKTP ya kalau kemarin itu. Tapi kalau kami memang lebih concern di fasilitas rumah sakit seperti itu sih. Baik, kalau Mas Reza apa jawabnya? Ya, siap. Makasih banyak atas kesempatannya Insan Patria ya di Betul, sini. ya. Insan Patria. Oke, kalau dari Relationship Officer sendiri sebenarnya lebih kepada kita merekrut kepesertaan BPJS Kesehatan dari seluruh segmen kepesertaan. Segmen kepesertaan itu kan terbagi menjadi 2 ya secara garis besar, ada yang PBI, penerima bantuan iuran dari pemerintah, ada juga yang non PBI.
Nah, kita itu semua ngerekrut. Non PBI itu terdiri dari teman-teman pekerja yang ada di Patria, kami yang bekerja di instansi pemerintah ataupun di perusahaan-perusahaan lainnya. Terus juga dari teman-teman yang kepesertaannya mandiri, terus teman-teman yang bukan pekerja seperti kayak pedagang kayak gitu, itu kita tetap rekrut juga. Selain itu adalah tugasnya mengedukasi teman-teman yang punya BPJS Kesehatan atau peserta JKN agar lebih dapat mengerti dan memahami terkait apa sih hak-haknya teman-teman, kewajibannya teman-teman, dan juga enaknya ikut BPJS Kesehatan dibanding asuransi lainnya itu apa, kita yang jelasin. Oh ya, berarti pas banget ya Betul. hadir ke sini nih. Nah, lagi tugasnya adalah dari Relationship Officer itu memastikan kepatuhan dari tiap-tiap badan usaha supaya mengikuti aturan undang-undang yang berlaku di BPJS Kesehatan dan juga di Indonesia gitu. Oke, menarik. Dan ini salah satu bentuk edukasinya ya. Iya, ini adalah salah satu bentuk edukasi kami dari BPJS Kesehatan kepada insan-insan Patria yang ada di UTPE Seluruh ini. Indonesia kita Seluruh cabangnya. Indonesia. Oh iya ya benar ya. Betul. Ya, seluruh Indonesia. Dan tentunya kami UTPE comply ya terhadap peraturan. Jadi kalau setiap badan usaha wajib kan untuk mendaftarkan Wajib. karyawan beserta keluarganya. Nah, di Betul. UTPE ini kami comply, jadi semua kami daftarkan. Saya sangat senang mendengar itu semua. Iya, dan mungkin lanjut ke pertanyaan mendasar nih, saya sebagai pengguna jasanya karena saya udah pekerja dan juga peserta dari BPJS Kesehatan ya. Sebenarnya kenapa sih BPJS Kesehatan tuh harus ada? Kan beberapa perusahaan tuh sebenarnya sudah punya asuransi swasta mungkin. Kenapa itu menjadi wajib, dan sebenarnya kalau kita lihat kan sebenarnya sama aja gitu ya. Kita udah punya asuransi swasta, udah tercover gitu. Kenapa tetap harus jadi BPJS Kesehatan pesertanya juga gitu? Baik, Silakan mungkin Pak Ade. Boleh. Mungkin saya coba menjelaskan ya. Kalau kami memang asal muasal dari asuransi sama, kami basicnya juga sama mungkin dengan asuransi yang lain. Tapi pada dasarnya memang karena kami berbadan hukum publik, mungkin kami kan tadinya dari PT Askes ya, PT Askes Persero, yang memang selama ini kami mengakomodir ataupun menjamin, menggaransi terkait dengan kesehatan PNS dan ASN, PNS, TNI Polri yang sudah pensiun, itu memang ada di area kami. Tetapi semenjak 1 Januari 2014 kami bertransformasi menjadi badan lembaga publik, di mana memang kami lebih cakupannya jauh lebih luas. Kami memang lebih mencakup ke seluruh masyarakat Indonesia yang memang itu sudah menjadi dulu nawacitanya Bapak Presiden ya terkait dengan BPJS Kesehatan itu sendiri. Ditambah lagi untuk perlindungan, kalau kami bandingkan dengan asuransi-asuransi yang lain, kami itu yang memang paling lebih banyak mengcover hampir seluruh jenis penyakit tanpa ada batasan plafon ataupun limit. Itu yang membedakan kami dengan asuransi-asuransi konvensional. Mungkin boleh dicek mungkin ya oleh Mbak atau Ibu gitu, Bapak Ibu, untuk seluruh pemirsa, asuransi mana yang memang kepesertaannya dia bisa mendaftar dengan waktu tunggu 14 hari sudah bisa dirasakan benefitnya, terlepas kami tidak melihat berapa plafon yang harus kami tanggung. Betul kan? Tapi kalau asuransi-asuransi yang memang dia konvensional, dia akan melakukan semacam credentialing atau verifikasi terlebih dahulu ketika mau ikut kepesertaan. Dia akan melihat berbagai risiko penyakitnya, usianya, jenis kelaminnya, itu dia akan berpengaruh terhadap premi. Sedangkan kalau kami itu memang dengan adanya prinsip gotong royong, kami tidak melihat ke situ. Memang ini menjadi salah satu asuransi terbesar juga untuk melindungi segenap masyarakat Indonesia yang kalau istilah lainnya universal health coverage, itu memang tujuan pemerintah untuk menggaransi seluruh kesehatan penduduk warga negara Indonesia. Mungkin itu terkait dengan asal muasal lahirnya asuransi di Indonesia, khususnya BPJS Kesehatan. Oke. Iya, ternyata sebenarnya manfaat BPJS Kesehatan itu cukup banyak gitu Betul, ya Pak betul, ya. betul, Cuma betul. mungkin Belum diketahui belum sepertinya diketahui ya. sama masyarakat banyak. Nah, makanya ini salah satu media untuk insan Patria semuanya bisa mengetahui lebih detail terkait BPJS Kesehatan. Karena kan kita setiap bulan gitu ya kita mengiur gitu ke BPJS Kesehatan, dan itu ternyata konsepnya gotong royong gitu ya Pak ya. Betul. Oh iya ya, oke. Nah, kalau misalnya terkait BPJS itu apa aja sih selain kita berobat gitu ya? Kan setahu saya mungkin ada kayak kacamata, Betul, kemudian betul. gigi. Nah, itu apa aja sih yang di cover sama BPJS Kesehatan? Betul. Kalau untuk terkait pelayanan banyak banget dari semua aspek dimensi layanan, dari mulai pertama untuk pemeriksaan di fasilitas kesehatan tingkat pertama,
mungkin kalau istilah masyarakat umumnya itu klinik ya, klinik atau puskesmas atau dokter praktek itu sebenarnya udah bisa kita cover. Kenapa sih harus ada klinik? Kenapa harus ada puskesmas? Karena memang itu salah satu pelayanan tingkat awal, tingkat dasar untuk diberikan pemeriksaan asesmen secara berkala. Jadi memang kalau masyarakat semuanya harus langsung ke rumah sakit tanpa adanya filter atau gatekeeper dari pelayanan tingkat dasar atau tingkat pertama itu kebayang rumah sakit akan menjadi puskesmas raksasa. Semua kasus-kasus yang mungkin sifatnya penyakit yang memang bisa ditangani di klinik atau di puskesmas itu semuanya bakal ngebludak di rumah sakit. Untuk pelayanan selanjutnya untuk di tingkat lanjutan itu kan ada rawat jalan tingkat lanjut, terus ada pelayanan rawat inap, ada pelayanan apotik juga, laboratorium, pelayanan obat-obatan serta pemeriksaan lainnya termasuk ada program kronis di mana program kronis itu untuk penyakit-penyakit pengelolaan obat-obat penyakit kronis ya kan, termasuk juga ada program rujuk balik. Itu salah satu kemudahan-kemudahan yang menjadi hak-hak peserta JKN seperti itu sih. Kalau rujuk balik itu dia setelah berobat, Betul. dia harus kembali untuk kontrol lagi dan itu dapat rujukan gitu kan maksudnya? Bukan. Jadi program rujuk balik itu jadi salah satu program dari kami untuk memudahkan peserta-peserta yang memang memiliki diagnosa ataupun memiliki penyakit kronis stabil. Jadi dalam artian yang ada 7 sampai dengan 9 penyakit yang memang itu bisa di PRB-kan. PRB-kan itu jadi dia hanya untuk kontrol pertama ketemu dokter spesialis, ya kan? Misal dia di penyakit diabetes gitu, diabetes atau hipertensi. Nah, untuk kunjungan kedua, ketiga, keempat untuk mendapatkan obat rutin tersebut, dia tidak harus datang ke rumah sakit lagi, ya kan? Tetapi dia cukup ke apotik PRB yang sudah diresepkan oleh teman-teman dokter di FKTP, seperti itu. Jadi dia tidak harus ke rumah sakit untuk dapetin obat rutin bulanannya, tetapi untuk penyakit-penyakit yang sudah stabil ya, yang untuk kronis stabil gitu kan. Makanya, tetapi memang itu yang punya kewenangan untuk menentukan apakah pasien ini sudah stabil atau enggak, penyakit kronis stabil atau enggak, itu memang teman-teman dokter sejawat di rumah sakit. Seperti itu. Itu untuk memudahkan peserta untuk mendapatkan obat rutin bulanan seperti itu. Jadi nggak perlu bolak-balik ke Betul, dokter jadi spesialis memang, ya. betul. Jadi dia bisa langsung ke apotek yang memang sudah bekerja sama terkait PRB tersebut. PRB kepanjangannya apa? Program rujuk balik. Oh, program rujuk program balik. rujuk balik, Program iya, rujuk iya. balik. Jadi- Bukan berarti Bukan berarti ke dokter lagi, tapi lebih ke penebusan obatnya ya. Betul, itu kan jadi secara efisien dan efektivitas itu kan jauh lebih memangkas juga kan untuk apa istilahnya kebermanfaatan peserta JKN. Dan itu sudah diperhitungkan oleh dokter kebutuhan obatnya itu kira-kira berapa lama. Betul, gitu. karena dia stabil dengan bahasanya stabil atau stabil, rata-rata memang penyakit kronis itu udah dokter setting tuh biasanya per bulan tuh 30 ya untuk 30 hari. Nah, nanti untuk bulan pertama mungkin dapat di rumah sakit, untuk bulan kedua, ketiga, keempat dia hanya diresepkan di dokter puskesmas, dia bisa langsung ke apotik PRB seperti itu. Jadi apoteknya di luar rumah sakit. Jadi kan dia nggak harus import lagi ketemu dokter, antri itu wasting time banget kan untuk dapat obat bulanan seperti itu sih. Baru tahu kan pasti. Iya, program rujuk balik. Iya. Kira-kira itu ya Mbak yang biasa ditanyakan gitu ya. Ada benefit apa aja di BPJS Ya, betul. gitu ya. Oke. Dan untuk mendapatkan benefit-benefit itu kan perusahaan tentunya ada kewajiban ya Pak ya. Betul, Kira-kira betul. apa saja Pak kewajiban yang perlu dipenuhi oleh perusahaan gitu untuk karyawannya bisa mendapatkan benefit tersebut? Baik, izin dijawab ya Boleh, sama silakan. saya. Kalau kewajiban dari perusahaan itu sendiri yang pertama adalah mendaftarkan perusahaannya dulu ke BPJS Kesehatan karena kan statusnya adalah wajib ya. Terus kedua mendaftarkan pekerja beserta anggota keluarganya. Kewajibannya perusahaan adalah melaporkan data-data pekerjanya dengan benar. Baik dari segi data pribadi maupun dari data gaji yang dilaporkan ke BPJS Kesehatan. Data yang dilaporkan gaji yang di BPJS Kesehatan itu tidak hanya gaji pokok, tapi melainkan gaji pokok plus juga tunjangan tetap yang didapatkan oleh si pekerja. Oke. Kayak gitu. Kalau yang sering ditanya ini tuh terkait mekanisme pelayanan ya, pelayanan BPJS Kesehatan. Iya, kalau aku sebagai ini ya peserta ya, itu biasanya kan yang kita tahu itu harus ke Vaskes 1 dulu atau fasilitas kesehatan tingkat pertama atau VKTP ya. FKTP. Oke. Nah, kenapa sih nggak bisa langsung ke rumah sakit, kan kayak ribet gitu ya. Kita yang udah biasa pakai asuransi swasta bisa langsung ke rumah sakit, sedangkan kalau pakai BPJS itu harus ke Vaskes 1 dulu gitu. Belum kalau kita jauh dan sebagainya. Nah, itu gimana Bapak-bapak? Baik,
Ini menarik ya, ini sebenarnya pertanyaan ini hampir kalau kami Setiap sosialisasi itu pasti ada Pasti ada yang nanya ya. Memang, tapi sih seiring berjalannya waktu kan memang proses pemahaman peserta terhadap alur layanan peserta-peserta JKN sih dirasa sekarang sudah cukup baik ya. Mungkin ada beberapa yang memang terjadi miss lah. Kenapa memang kalau kami bandingkan antara asuransi yang sebelumnya, terlebih mungkin untuk teman-teman di perusahaan di sini ya, mungkin yang tadi awalnya pakai asuransi komersil atau asuransi swasta yang memang dia ketika sakit bisa direct langsung ke rumah sakit. Kenapa dengan istilahnya dengan ada pemindahan jaminan menjadi JKN case harus berjenjang sih, harus ke FKTP, harus ngantri dulu di puskesmas, di klinik, sementara ketika kami pakai asuransi yang lain kami bisa direct langsung. Nah, justru di sini kami kan melihat kenapa harus berjenjang? Karena kan setiap penyakit pun juga kan treatmentnya berbeda. Tidak semua kasus penyakit itu bisa langsung dilakukan treatment di rumah sakit. Ya itu mungkin tadi di awal sempat saya singgung juga kenapa harus berjenjang. Kalau di kami itu kan memang fungsinya Paskes tingkat pertama itu memang sebagai filtrasi, sebagai untuk menseleksi kasus-kasus mana sih yang memang bisa kami rujuk, ya kan? Terus kasus mana yang memang bisa ditreatment di FKTP. Kalau mungkin hanya untuk kasus-kasus yang memang batuk ringan, flu ringan, ya kan, cuman hanya demam, mungkin bisa ya dalam masih toleransi untuk dilakukan kontrol rawat jalan, kan itu gak wise juga harus semuanya langsung dioper ataupun ke rumah sakit, ya kan. Tambah panjang antriannya, Pak. Betul, justru itu nanti juga akan menjadi efek domino ketika di IGD. Ada sering juga kenapa kami juga ditolak di UGD karena kasus antrian untuk dapatin kamarnya penuh. Ya justru itu seleksi kami untuk membuat kenapa harus ada dimaksimalkan di pelayanan tingkat pertama. Justru itu untuk memfilter. Jadi yang di rumah sakit itu memang kasus-kasus yang memang butuh treatment sesuai dengan tipenya, ya kan. Kebayang kalau dulu semua kasus-kasus ringan ada di tipe B, Bu. Sementara tipe B itu untuk ditreat kasus-kasus yang memang udah level seperti level 2 ke 3. Maksudnya udah kasus-kasus yang memang udah pemberat, ada dia komorbidnya juga. Kan kasihan kalau memang rumah sakit, kalau mungkin tadi yang disampaikan host bahwasanya kalau semuanya bisa direct, mau kasus ringan, kasus berat ada di rumah sakit, itu kalau memang ada peserta yang memang dia butuh penanganan subspesialis dan butuh komorbid, itu penuh dengan penyakit biasa di rumah sakit, itu akan kebayang dampaknya seperti apa, Bu. Ya kan? Justru disitulah memberikan isinya ketepatan dalam memberikan assessment pelayanan, termasuk juga tata laksana treatment obat pun juga itu kami pikirkan secara matang-matang. Maka bukan berarti dengan adanya JKN itu jadi alurnya panjang, tidak seperti itu. Tetapi ada satu lagi Bapak Ibu, kepeserta JKN tidak serta-merta juga alur berjenjang kalau kasusnya gawat darurat. Nah kami kan harus fair juga. Ketika kasus gawat darurat, kami tidak ada yang dikenal dengan berjenjang. Itu peserta boleh bisa langsung direct mau ke tipe D, C, B, A. Itu kan terlepas itu pun juga konteks di luar domisili, ya kan. Jadi pada prinsipnya kami fleksibel juga untuk kasus-kasus gawat darurat itu bisa langsung akses ke rumah sakit. Kalau untuk kasus yang memang itu masih toleransi rawat jalan itu bisa Bapak Ibu berjenjang untuk dilakukan assessment di dokter klinik ataupun di puskesmas. Seperti itu sih Bu. Simple sih sebenarnya. Yang penting ngikutin alur aja Bapak Ibu seperti itu. Kebanyakan tuh orang nggak sabar kali ya Pak Ade. Dan image-nya tuh udah kayak panjang lama Iya, gitu kan. mungkin image-nya kayak karena aduh saya udah sakit, masih harus antri di sini, Betul, belum nanti betul, kalau harus betul. ke rumah sakit mungkin gitu ya. Tidak semua orang seberuntung Insan Patria yang ada asuransi tambahannya. Ya, betul. Tapi kalau bercandanya ya sebenarnya gini Bu. Kenapa makin ke sini sebenarnya antrian JKN itu sudah bagus. Inovasi kami banyak dengan adanya antrian online, ada pemeriksaan yang lewat check-in bisa aplikasi mobile JKN. Antro. Tetapi kan memang pemanfaatan pengguna JKN kan semakin ke sini kan semakin tinggi kan. Benefit yang didapat berarti kan memang kepercayaan publik terhadap pelayanan kami juga meningkat. Ya kan logikanya kan seperti itu logika sederhananya kan. Dengan perlindungan dengan iuran yang masih dalam artian masih bisa dikategorikan terjangkau dengan pelayanan yang komprehensif itu kan kalau dibanding ipel to ipel dengan asuransi swasta kan itu masih tetap benefit yang didapatnya jauh lebih komprehensif juga kan didapatkan peserta seperti itu sih. Ya, kalau tadi yang dikatakan Pak Ade, kalau misalnya kita dalam kondisi darurat bisa kok langsung ke rumah sakit gitu ya. Betul. Nah, tentunya pasti ada kriterianya ya yang Betul, mengatakan
darurat tuh siapa dan seperti apa sih kedaruratan yang dimaksud gitu ya? Karena saya sendiri pernah mengalami, menurut saya itu sudah darurat, tapi ternyata pas sampai rumah sakit menurut dokter itu nggak darurat gitu kan. Betul. Nah itu seperti apa sih Pak Betul. kategorinya gitu? Betul. Itu kalau terkait kriteria gawat darurat ya, kalau kita memang ngerunut di PMK 28 tahun 2014 itu ada 5 ya, ada 5 variabel termasuk ada beberapa kategori kriteria gawat darurat. Pertama memang adanya gangguan napas, kan? Gangguan napas itu kan udah otomatis kan itu udah kategori gawat darurat. Ya, Kalau vital tidak ya. ditanganin ya itu kan ada dua Iya. kemungkinan kan, bisa meninggalkan catatan ataupun kematian gitu kan. Terus ada gangguan hemodinamik, terus fungsi henti jantung, terus yang memang dia yang butuh tindakan segera. Nah itu juga masuk salah satu untuk gawat darurat. Tetapi memang lagi-lagi ya untuk di poin terakhir, untuk kriteria membutuhkan penanganan segera, itu bukan dari versinya peserta, pasien, keluarga pasien, ataupun versinya dari kami juga. Tetapi memang yang mempunyai kapasitas untuk menentukan ini perlu penanganan segera, ialah teman-teman dokter sejawat di UGD. Karena kan memang dia punya kapasitas, kapabilitas sesuai dengan kompetensinya beliau yang punya kewenangan untuk menentukan ini boleh untuk masuk kategori gawat darurat atau enggak. Seperti itu sih. Jadi bukan kami yang menentukan, bukan juga pihak keluarga yang menentukan bahwasanya ini masuk kategori gawat atau enggak, seperti itu sih. Berarti kalau sudah langsung datang nih ke rumah sakit, karena Betul. kan mungkin menurut peserta itu adalah darurat. Betul. Tapi tetap ditangani, mungkin nanti di bagian administrasinya ya yang akan dicek lagi ini bisa nggak pakai BPJS Kesehatan atau harus bayar mandiri gitu nggak sih Pak? Betul. Kan jadi gini, kalau UGD itu kan fungsinya udah clear ya, unit gawat darurat. Ya. Ya kan? Kan sebenarnya ya itulah itu yang mungkin kami terus berupaya mengedukasi masyarakat ya terkait dengan kegawat daruratan. Karena memang yang paling banyak memang kekhawatiran dengan kondisi suhu seperti ini. Tetapi kan memang kalau dari sisi medis dia itu ada namanya anamnesa, ya kan? Anamnesa ataupun triase lah kalau di IGD, kalau bahasa kami itu di medisnya triase. Dari situ kan pemeriksaan awal secara mungkin pemeriksaan fisiknya kan dokter bisa mengadjust sejauh mana sih kondisi fisik pasien. Karena kalau memang kondisi pasien memungkinkan untuk ini juga tidak toleransi untuk dilakukan rawat jalan atau balik lagi ke klinik, itu pasti akan juga di treatment langsung penanganan di UGD kan, seperti itu. Ya itu tadi lagi-lagi proses seleksi triase itu memang yang sangat dibutuhkan untuk menentukan apakah emang ini gawat darurat atau tidak, seperti itu sih. Nah, karyawan kita itu kan ada di seluruh Indonesia ya betul, Pak ya, betul, dan betul. bisa jadi sering berpindah tempat kerja gitu dari Ya, satu tempat ke tempat betul, yang betul. lain. Nah, itu kalau secara prosedur gimana? Apakah harus berganti vaskes atau seperti apa? Sebenarnya kalau misalkan ini izin jawab ya. silakan, Kalau karyawan yang letak domisilinya di luar KTP-nya dia gitu kan biasanya mungkin banyak kali ya teman-teman dari Insan Patria yang tiba-tiba dinas keluar Yeah. kota dalam jangka waktu tertentu. Nah, itu Yeah. tuh sebenarnya bisa tetap menggunakan pelayanan kesehatan di kota tersebut. Gitu. Tanpa pindah tanpa pindah vaskes, vaskes menjadi sebagai pasien tamu dan itu diperbolehkan maksimal 3 kali kunjungan dalam 1 kali periode dinas 1 tersebut bulan. gitu dalam 1 bulan. Jadi kalau misalkan nih let's say saya tiba-tiba ke Cirebon, saya sakit di Cirebon, itu saya bisa datang sebagai pasien tamu maksimal 3 kali kunjungan dalam 1 bulan. Kalau lebih daripada 1 bulan, kami sarankan untuk pindah vaskes. Pindah vaskesnya gimana caranya? Bisa melalui datang ke kantor cabang, bisa melalui Pandawa, tapi nanti menyertakan aja surat keterangan dinasnya atau pindah domisili kayak gitu. Sebenarnya kalau misalkan dari administrasi normalnya pindah vaskes itu adalah minimal 3 bulan terdaftar di vaskes yang lama, baru nanti bisa pindah ke vaskes yang baru. Tapi dikecualikan bagi teman-teman yang dinas atau sedang ada di luar kota gitu, itu diperbolehkan maksimal 3 kali kunjungan dalam 1 bulan ke vaskes yang bekerja sama ya. Gitu. Untuk aktivasinya langsung bisa aktif atau harus nunggu 1 bulan ya? Biasa kalau misalkan yang pindah vaskes dalam dalam jangka waktu yang akan lebih lama, itu kita sarankan sebelum bulan berikutnya kita harus sudah pindah. Jadi aktifnya di bulan berikutnya tetap N+1. N+1. Betul. Jadi contoh misalkan bulan Juni ini udah 2 kali nih kunjungan di vaskes A gitu. Dan terus ternyata mungkin dinasnya akan diperpanjang jadi 2 atau 3 bulan ke depan lagi. Kita sarankan di bulan Juni itu udah pindah. Jadi supaya nanti per bulan Juli
kan sebelum 3 kali ya. Iya. Iya. Jadi pas udah 3 kali di bulan Juni selesai, per bulan Juli udah di vaskes yang baru kayak gitu. Kalau sebagai pasien tamu tadi ada yang harus dilengkapi nggak? Kayak misalnya bukti surat tugas atau apa gitu? Sebenarnya kalau pengalaman saya pribadi sendiri ini saya nyoba ya, maksudnya walaupun sebagai peserta sebagai pegawai BPJS gak serta merta saya tuh gak pernah coba pelayanan ya. Saya coba dulu pelayanannya waktu itu saya di Bandung, saya cuma tinggal nunjukin mobile JKN, nomor kartu saya atau kartu digitalnya sama KTP-nya saya sebutin gitu. Itu bisa? Selesai. Iya, saya bilang saya sebagai pasien tamu di sini saya tinggalnya di Cikarang. Saya di sini saya lagi dinas. Kebetulan saya ada kendala di sini, sakitnya ini, bisa minta tolong dibantu untuk mendapatkan pelayanan BPJS Kesehatan di klinik ini bisa. Itu berlaku di semua vaskes? Berlaku semua vaskes. Gampang kan BPJS Kesehatan? Bisa ada di mana aja. Mungkin saya menambahkan Iya, ya boleh, Pak. untuk perubahan Paskes, mungkin kalau tadi dari Mas Reja disampaikan bisa kantor cabang, melalui kantor cabang atau Pandawa. Satu lagi sebenarnya ada satu yang memang itu pasti orang hampir semua punya di gadget, aplikasi mobile JKN. Iya. Mobile JKN itu jauh lebih mudah untuk proses perubahan Paskes, ya kan? Perubahan Paskes itu bisa langsung digunakan tanpa harus satu keluarga. Karena di situ ada pilihan variabel nomor kartunya. Jadi kalau memang anggota, kan yang pasti mungkin kalau insan Patria yang lagi dinas atau lagi mungkin yang paling banyak lagi mudik ya, nggak harus dinas juga kan, lagi mudik, sakit. Jadi kalau memang tadi di dalam konteks masih kurun waktu 1 bulan itu mungkin nggak harus pindah Paskes. Itu sebenarnya cukup dengan membawa NIK. Nah satu lagi nih, NIK sebenarnya nggak harus terkontep KTP ke gitu ya. kartu KIS gitu, kartu enggak. Kalau dia punya NIK atau dia bawa, pasti KTP bawa ya. Dengan nunjukin KTP pun juga itu juga sudah bisa digunakan bahwasanya ini saya dalam rangka berkunjung ke sanak saudara. Itu bisa dibantu 1 kali dalam 3 kali kunjungan 1 bulan gitu kan, seperti itu. Simple kok di kami. Dan ini ya Bapak Ibu, pindah vaskes itu penggunaan vaskes di kota lain itu tidak hanya berlaku untuk karyawan, tapi anggota keluarganya juga Betul, bisa. Gitu. bisa. Jadi jangan khawatir kalau misalkan lagi pada mudik ya, lagi pada mudik sekeluarga Sakit gitu. Ya amit-amit ya. Iya, Kita jangan nggak sampai ya. Nah, barangkali misalkan ada salah satu anggota keluarga yang sakit itu bisa digunakan. Bisa. Yang penting kartunya aktif. Betul. iya. Nah, Poinnya cek itu. aktifnya di mana? Cek aktifnya di mobile Mobile JKN. Ya, jadi untuk insan Patria ya yang mau melanjutkan menonton podcast ini, cek dulu di handphonenya. Udah ada belum mobile JKN-nya? Nah, kalau Yes. misalnya belum ada silahkan di-download. Kalau sudah ada dan baru sempet di-download nih, belum sempet bikin akun gitu ya. iya. Nah, itu silahkan dibikin karena akunnya itu gampang banget sih. Dari email pribadi masing-masing itu bisa langsung didaftarkan. Nah, nanti di situ bisa tuh kelihatan perusahaan saya bener gak sih nih sudah daftarkan saya dan keluarga Betul. gitu Nah, kan. Nah, nanti coba dicek di situ kepesertaannya. Kalau misalnya ada sesuatu yang dirasa, oh ini anak saya yang baru lahir belum didaftarkan, nah itu bisa menghubungi saya. Oke? Langsung Jadi yang- menghubungi Mbak Amanah. Iya, jadi jangan berharap saya tahu tanpa dikasih tahu gitu ya. Yang boleh. Nah, Oke. nanti di situ bisa sekarang udah gak perlu ngeprint kartu lagi ya. Jadi di situ Tinggal sudah show ada aja ya? digital. Iya, Kis sudah ada digital, digital betul, kartu. betul. Jadi jangan panik kalau saya dari awal gak pernah dikasih kartunya gitu. Banyak yang masih bertanya kayak Betul. gitu. Nah, Sebenarnya nggak butuh sih. Iya Yang kan? penting NIK-nya. Iya. NIK-nya dan kepesertaannya aktif udah cukup banget itu. Kita bisa gunakan layanan tersebut di seluruh Indonesia. Dan Iya. dipastikan pas datang ke vaskes tuh HP-nya nggak lowbat ya. Vaskes sampai lowbat, nggak bisa disewa apa-apa nih. kalau lobet tapi bawa KTP itu masih bisa. Bisa. Bisa juga masih ternyata. bisa, masih bisa. Yang penting aktif tadi ya. Betul. Jadi semuanya yang nonton dan belum ada mobile JKN download sekarang. Iya, Oh nah, barangkali yang belum punya KTP ya, anak kecil Oh, iya. itu bawa kakak aja. Oh, kakak. Print-printan kakak. Simpan aja di dompet ya. Kakak atau Kia ya. Iya, Sekarang biasanya tuh Kia. ada. Karena kan ada KTP NIK-nya anak tuh juga ya. ada. Nah, itu bisa. Nah, untuk insan Patria yang juga anaknya mungkin kuliahnya di luar kota gitu ya, nggak usah khawatir. Kalau untuk vaskesnya bisa kok, misal anaknya kuliah di Malang, bapaknya di Cikarang. Nah itu silahkan nanti anaknya sendiri yang pindah vaskesnya. Jadi nggak perlu satu keluarga gitu ya. Betul. Jadi Betul. disesuaikan aja ya kan. Jadi beberapa beda-beda nggak anggota. apa-apa ya, satu kakak Beda-beda. banyak vaskes. Iya, Betul. fleksibel, fleksibel. BPJS fleksibel itu supaya emang. tidak menyulitkan untuk kalau misalnya harus berobat gitu ya. Betul. Sudah serba digital ya sekarang Mbak Amana ya. Iya, iya betul-betul. Nah, selain tadi ya untuk kartu digital, mobile JKN tuh bisa untuk apa aja sih, Pak? Ya,
Sebenarnya itu yang tadi saya sampaikan bahwasanya Mobile JKN itu dalam satu genggaman itu kalau untuk peserta JKN itu dia udah hampir semua sudah terpenuhi informasinya. Yes. Gak hanya sebatas informasi, gak hanya sebagai identitas. Kalau di MJKN itu ada beberapa fungsi ya, ada dari sisi kepesertaan, ada dari sisi kepelayanan. Kalau dari sisi kepesertaan itu terkait administrasinya, bisa melakukan perubahan paskes, bisa melakukan Perubahan kelas, ya kan, Yes. pendaftaran penambahan anggota keluarga baru itu juga bisa dilakukan juga. Itu ubah dari- nomor HP, Ubah nomor HP, Ubah tanggal alamat, lahir, ubah alamat, yes. semua sudah di dalam satu genggaman. Itu kalau dari sisi kepesertaan. Dari sisi pelayanan juga ini jauh lebih penting juga ya, tidak jauh lebih penting dari kepesertaan. Bisa melakukan pendaftaran antrian online ke puskesmas atau klinik melalui aplikasi Mobile JKN tanpa harus datang pagi-pagi, harus ngantri. Kalau dulu istilahnya masih harus antri aqua, antri sendal untuk Antri dilihat sendal dulu ya, ya masih kayak pagi-pagi gitu. Nitip sekarang sendal ya Pak dengan Ade. adanya Mobile JKN itu bisa langsung check in, kita bisa lihat jam layanan di dokternya, misal terdaftar di klinik A gitu kan. Itu kita bisa milih. Memang rata-rata H-1 ya untuk pendaftaran itu bisa milih dokternya, mau dokter siapa, mau prakteknya jam berapa, tinggal klik check in sudah langsung muncul nomor antrian. Bapak Ibu udah ada estimasinya ke sana. Begitupun juga untuk melihat dashboard tempat tidur. Yes. Teman-teman keluarga ada Insan ya. Patria juga kalau mau misal mau ada keluarga yang ya bukan Ada ada rencana kebutuhan gitu ya. untuk rawat inap di rumah sakit itu bisa dicek juga di Mobile JKN. Ada pilihan menu import tempat tidur, bisa dilihat rumah sakitnya mana, langsung di wilayah kabupaten langsung di brainstorm lagi, itu muncul kelas 1-nya ada kelas 1-nya ada masih yang tersedia, kelas 2-nya, kelas 3, ICU, NICU, PICU itu ada semua Betul. di aplikasi Mobile JKN. Satu lagi yang gak kalah penting, pengecekan ke status kepesertaan, betul. Sama lagi untuk pengecekan iuran, mungkin untuk segmen mandiri ya, untuk yang berbayar ya. Mungkin kalau PPU kan dia kan di dalam satu perusahaan itu satu virtual account ya. Kalau yang mandiri bisa ngecek iuran, tunggakan, semuanya sudah apa ya, Terakomodir ya, terakomodir Pak. di dalam satu Yes. genggaman yaitu Mobile JKN. Mulai Bapak Ibu Insan Patria untuk selalu mendownload Mobile JKN karena memang itu fungsinya Bermanfaat sangat bermanfaat sekali ya. sekali dengan bawa satu aplikasi Mobile JKN tersebut. Mungkin tambahan kali ya, aplikasi Rehab Pak Ade. Oh iya betul. Iya. Apa tuh aplikasi Rehab tuh Rehab? Rehab. Rehab itu adalah salah satu program rencana pembayaran bertahap di BPJS rencana Kesehatan. pembayaran bertahap disingkat Rehab. Iya. Betul. Itu Jadi kalau untuk yang segmen teman-teman Peserta yang mandiri mandiri. menunggak. Mandiri Let's menunggak, say betul. misalkan orang itu tadinya peserta mandiri punya tunggakan terus kemudian kerja di UTPI. Dia tuh tunggakan mandirinya bisa dilunasi selama dia bekerja di sini dengan cara mencicil atau bertahap. oke. Kayak gitu. Dan pendaftarannya hanya bisa melalui aplikasi Mobile JKN. Atau datang ke kantor cabang ya Pak De ya. Tapi nanti di kantor cabang akan diarahkan untuk download aplikasi Mobile JKN lagi. Jadi jangan lupa download Insan Patria. Itu aplikasinya. Oh, satu lagi ada tambahan yang mungkin yang paling penting ya, screening kesehatan juga. Nah. Jadi seluruh peserta JKN ataupun Insan Patria itu juga bisa melakukan screening kesehatan di mana memang Bapak Ibu di sana nanti untuk bisa mengklik, boleh dicoba untuk aplikasi screening kesehatan, bisa diklik itu bisa ngelihat sejauh mana Bapak Ibu masuk ke dalam potensi risiko penyakit apa. Karena memang awareness ya terhadap kesehatan diri sendiri pun juga mungkin itu juga perlu diperhatikan kan, Ya, seperti itu kan, karena ya semua itu berawal dari rasa sayang kita terhadap tubuh, produktivitas juga kan berpengaruh. Terkadang kita mungkin ya terlalu, apalagi dalam dunia kerja ya, kita mungkin terlalu aktif apapun, tapi kita tidak memperhatikan diri sendiri. Tapi dengan adanya screening itu, Bapak Ibu bisa ngelihat sejauh mana risiko-risiko yang ada di dalam tubuh kita itu udah ada variabel-variabel yang Bapak Ibu tinggal ngisi dari mulai habitnya, kebiasaan yang dilakukan dalam sehari-harinya, itu akan mengerucut ke dalam ya risiko itu, apakah Bapak Ibu masuk ke risiko penyakit yang mana itu boleh diisikan di screening. Itu banyak banget benefit yang didapat oleh Bapak Ibu untuk di peserta JKN ini. Dan hasilnya langsung keluar di situ ya setelah Langsung screening? keluar nanti asesmennya harus seperti apa. Nah nanti Bapak Ibu di situ juga ada hal-hal yang memang harus diperhatikan, apakah memang perlu dilakukan konsultasi ke dokternya ya kan, untuk hal-hal mitigasi kan, itulah fungsinya screening kan. Iya. Seperti itu. Itu screening itu harus 1 tahun sekali atau bisa kayak kapanpun kita mau screening? gitu? Biasanya kalau memang untuk screening itu 1 tahun. 1 tahun ya, karena untuk melihat untuk tindak lanjutnya seperti apa kan. Kalau tiap bulan kan mungkin ya akan hal yang sama kan, betul hasilnya dengan yang sama. Mungkin tiap tahun biasanya boleh Bapak Ibu untuk dicoba untuk dites screening di itunya juga. Berarti kalau saya hari ini screening, saya bisa screening lagi sekitar di tahun depan. Tahun Betul. depannya lagi. Baru kebuka lagi fiturnya gitu ya? Betul. Satu lagi juga ada
telekonsul ya. Telekonsul. juga ya. Telekonsul, Bisa online. betul. Telekonsul dokter ke FKTP ataupun dia nggak sempat untuk datang langsung ke Yes. Oh klinik. itu pakai ya. BPJS ya? Bisa ya? lewat ya. JKN, bisa, JKN itu bisa. ya. Itu banyak banget telekonsultasi dokter juga salah satu inovasi di kami juga ya, untuk salah satunya yaitu untuk memudahkan peserta yang memang secara dia mobilisasinya benar-benar nggak bisa untuk datang ke klinik, tapi dengan keluhan-keluhan itu bisa langsung disampaikan keluhannya apa, itu nanti juga akan ditanggapi oleh teman-teman di dokter klinik atau puskesmas seperti itu sih. Tapi itu dokter ya Pak ya, bukan Dok- chatbot ya Pak? Bukan dokter bukan chatbot, dokter. Ya dokter ya teman-teman, jadi Ya, nggak usah betul, khawatir betul. gitu. Dokter. Daripada tanya chat GPT terkait kondisi kesehatan, mending tanya aplikasi JKN ini Betul, gitu ya. betul. Nah biasanya kalau misalkan kita mau berobat nih ke vaskes, tapi kita tuh belum screening, di vaskes itu bakal ditanyain dulu, udah screening Pertanyaannya atau sama. belum? Oh, oke. Gitu, kalau belum screening nanti kita disuruh ngisi dulu baru bisa daftar. Makanya lebih baik sebelum berobat Screening lagi dulu. lagi daripada scroll TikTok mulu ya, kita screening kesehatan dulu lah. Itu nggak lama kan screening? Gak lama, 5 menit aja kita udah selesai. Dan kita bakal tahu kondisi badan kita itu selama 1 tahun ke depan. Untuk wanti-wanti ya, jaga-jaga supaya kita tidak mendapatkan resiko kesehatan demikian kayak gitu. Tapi ya kalau diusahain jujur lah ya. Iya. Nah, artinya jujur tuh menjawabkan di sini kan ada beberapa variabel pertanyaan yang memang untuk mengukur kan sejauh mana sih kondisi tubuh kita sampai dengan saat ini. Karena kayaknya ada variabel habit-habit yang sering dilakuin di setiap harinya itu kan memang dari mulai jam istirahat, apakah kebiasaan Merokok atau tidak, minum, mabuk, olahraga itu kan ya. juga akan berpengaruh terhadap kualitas jawaban dari screening itu sendiri kan. Ya, Jadi kita biar ya Self-awareness apa- ya. Betul, self-awareness, self-reward juga kita mungkin butuh juga karena ya kita harus sayang sama diri sendiri juga ya seperti itu kan. Betul Pak De. Selain istri yang sayang, kita juga harus sayang Pak De. Betul. Pokoknya kita harus menyayangi diri sendiri dulu kan kita ya. Betul, Pak De. Betul. Oke, nah saya dari POV orang yang menggunakan ini BPJS Kesehatan nih, sebenarnya saya sempat bertanya-tanya gitu, kan kita sudah ada kategori kelasnya ya. Betul. Yes. Kalau misalnya lagi full gitu di suatu tempat itu, biasanya gimana? Apakah turun kelas atau gimana sih? Baik, kalau ini kan sebenarnya sudah diatur ya di PMK 3 tahun 2023 juga terkait dengan hak-hak naik atau turun kelas. Kalau memang misal ibu kelas 1 sebagai pekerja penerima upah, ketika kelasnya full sesuai dengan haknya, kelas 1-nya itu diperbolehkan untuk dititip 1 tingkat di atasnya. Oh gitu. Betul, maksimal 3 hari. Ya kan, jadi kalau memang penuh itu boleh biasa ibu disampaikan ada nggak VIP-nya, itu sesuai ketentuan boleh kok dititipkan di atas 1 kelas, ya kan, kalau memang ada. Nah kalau memang VIP-nya juga di atas 1 tingkatnya juga full, boleh turun 1 tingkat Yang penting ditangani di kelas dulu 2, gitu betul. ya. Kalau tangan tetap, tapi kan ini kalau memang proses rawat kan, proses berlanjut ke rawat inap, ibu boleh disampaikan. Nah tapi kalau ketika turun kelas biasanya dari pihak rumah sakit menyampaikan, biasanya ibu berkenan nggak untuk turun kelas. Kalau naik kelas mungkin semuanya pada Pasti berkenan berkenan kan. ya, Nah akan lebih ketika baik. turun kelas juga itu biasa disampaikan apakah memang Berkenan atau opsionalnya ibu berkenan untuk turun kelas atau memang dirujuk, Dirujuk ke rumah sakit betul, lain. yang Oh, memang gitu. sesuai dengan haknya seperti itu. Oh, itu salah satu kasus ya yang memungkinkan terjadi. Kira-kira ada kasus apa lagi Mbak yang sempat dari karyawan ke Mbak Amanah? Kalau misalnya yang tadi ya masih terkait kelas ya, mungkin orang-orang akan bertanya-tanya ya, ketika saya memilih kalau naik kelas semua udah tahu lah ya fasilitasnya Betul, juga betul, mengikuti. betul. Nah kalau misalnya turun kelas, sebenarnya apa sih yang membedakan kelas 1, kelas 2 dan kelas 3? Apakah hanya bed atau ternyata obat dan dokter berbeda gitu? Betul. Gimana sih Pak? Kalau perbedaan kelas 1, 2, dan 3 untuk rawat inap, yang membedakan rawat inap ya. Kalau rawat jalan kan tidak ada pembeda kan, iya. semuanya sama haknya kan. Kalau untuk rawat inap yang membedakan hanya Jumlah jumlah bed bed. tempat tidur. Oh jadi Betul. bed aja ya? Betul. Kalau sekarang kan dengan adanya KRIS ya, udah mulai pemberlakuan Kelas rawat inap kamar rawat inap standar itu. Jadi untuk kelas 3 itu sekarang udah mulai hampir banyak diupayakan maksimal kelas 3 itu paling banyak 5. 5 bed 5 ya? bed kelas 3. Nanti kalau kelas 4 ya. Sekarang kalau kelas 2 itu 4 bed. Kelas 1 2 bed, tapi juga ada yang 1 bed untuk beberapa RS, tapi sesuai standar. Itu yang membedakan memang jumlah tempat tidur dari masing-masing kelas perawatan. Kalau untuk jenis perawatannya, pelayanannya dari mulai dokternya, terus resourcesnya, penunjang medisnya itu semuanya sama. Ya kan? Oke. Gak ada yang membedakan kalau kelas 3 dokternya
dokter umum gitu kan yang visit, sementara kelas 2 dokter spesialis, kelas 1 dokter sub gitu, VIP dokter prop Iya, gitu iya. kan nggak seperti itu. Jadi sama ya Treatmentnya sama semuanya, semua, iya. treatmentnya sama, yang membedakan hanya tempat tidurnya. Kalau untuk pelayanan obat pun sama, kami nggak membeda-bedakan obat. Kalau kelas 3, kelas 2 generik, kelas 1 paten kan nggak seperti itu. Pada prinsipnya sama untuk pelayanannya, yang membedakan Tapi jumlah tempat tidur. itu yang sering saya dengar gitu, obat yang diberikan kalau peserta BPJS itu beda gitu dengan yang pakai asuransi swasta. Itu bener nggak sih Pak? Bedanya dari mana coba? Ya, misalnya Mungkin dari- saya itu ya. Iya. Yang paling dari banyak apa yang- kategorinya biasanya kalau BPJS kan dapetnya generik, terus kalau yang swasta paten gitu. Itu selalu seperti itu atau bagaimana Pak? Nah ini mungkin ya harus yang saya klarifikasi Iya. juga ya terkait dengan kalau pakai asuransi obatnya paten. Cepat sembuh katanya Pak. Iya. Cepat sembuh, Paten. cepat sembuh. Oke, Padahal oke. ada juga kok yang generik sembuh gitu Oke, kan. betul. Nah ini di sini kan kalau dari sisi obat itu kan memang ada step by stepnya ya, ada staging yang harus dipenuhi, bukan harus dipenuhi juga kan. Kalau kami kan memang lebih ke arah ke efektif dan efisiensi. Tapi lagi-lagi bukan berarti dengan keputusan JKN semua obat itu obat murah, kan nggak seperti itu juga Bapak Ibu. Kenapa? Ada kok untuk obat-obat yang memang kalau kami itu kan mengobatin untuk program JKN kan diatur di dalam formularium nasional, ya kan kami sudah atur itu. Kami tidak melihat penyakit ini obatnya harus yang generik paten, enggak, tetapi kan memang kesesuaian sesuai dengan karakter jenis penyakit dan tata apa istilahnya kalau di kami itu terapi obatnya, tata terapinya, tata laksana itu kan juga treatmentnya kan berbeda-beda. Kalau memang Ibu menyampaikan bahwasanya kalau BPJS itu hanya obat murah, enggak Bu. Dulu kalau ketika kami nih verifikator di Jakarta, Ibu boleh bayangin obat-obat kemo, obat-obat cancer itu kalau dulu kami ACC Bapak Ibu itu obat-obat cancer itu ada namanya dulu ya itu Maptera itu satu vial seharga satu motor. Satu vial itu 12 sampai dengan 14 juta itu dulu ketika saya zaman verifikator ya kan. Dan untuk obat-obat jantung, untuk kasus-kasus yang memang dia perlu penanganan long term, hemodialisa, berapa yang kami keluarkan? Untuk asuransi komersil ada gak untuk penyakit-penyakit yang dia long time seumur hidup ada gak yang berani jamin? Kalau memang mau equal to equal dengan asuransi komersil. Masih ada limitnya mereka ya Pak. Betul, mereka pasti ada plafon. Yes. Ya kan? Oke, bisa direct, tetapi kan secara komprehensif kami lebih secara menyeluruh untuk proses penjaminannya termasuk obat-obat itu. Lagi-lagi Bapak Ibu kami tekankan, kami itu menjamin bukan hanya berdasarkan merek branded obat tidak, tetapi kami memang memberikan obat sesuai dengan staging atau tingkat keparahan penyakit, ya kan? Kalau hanya penyakit biasa, kalau kami kasih obat antibiotik level 3, Bapak Ibu kebayang ketika obatnya dia udah misal Ibu sakit pilek, ya kan, dikasih obat antibiotik yang meronem atau meropenem, salah satunya Rinos lah yang dia stagingnya Iya, di atas. iya. Ketika Ibu udah nggak di cover, udah keluar kerja, Ibu beli obat warung, jadi nggak mempan pasti ya? resisten. Oh gitu ya. Disitulah makanya kita harus bijak dalam memberikan terapi obat. Jadi kalau emang kasusnya ringan ya kami kan berikan obat yang ringan. Tapi kalau emang udah kasusnya berat, kami kan nggak mungkin juga dikasih. Tapi kami tidak pernah yang menjual itu nama brand, itu kan cuma hanya merek dagang. Iya. Kami ngelihat hanya komposisi isinya. Seperti itu sih. Jadi sudah diatur ya. Jadi Betul. nggak usah khawatir nih Bukan. Insan Patria. Jadi Betul, nggak selalu betul. yang generik itu BPJS semuanya generik gitu. Enggak, Nah, kami banyak kok obat-obat yang mahal yang kami keluarkan juga kok untuk terapi-terapi, tapi kan bukan untuk kasus-kasus yang di bawah gitu kan seperti. Dan itu balik ke orang masing-masing ya, buat orang yang jarang sakit dan jarang minum obat sebenarnya kena obat ringan pun sudah sembuh gitu kan. Betul. Itu seperti itu sih. Oke. Nah, di kami nih di Insan Patria juga banyak nih Pak beberapa permasalahan yang terjadi gitu ya. Nah, salah satunya itu mungkin yang belakangan ini sering terjadi gitu ya. Banyak teman-teman yang udah mulai akses mobile JKN, pas dia lihat kepesertaannya, wah kok anak saya udah nggak aktif nih. Dari 3 anak kok anak pertama saya udah nggak aktif. Nah itu biasanya kenapa sih penyebabnya nggak aktif? Penyebab anak gak aktif ya. Biasanya tuh saya tanya dulu, usianya berapa anaknya? Iya. Biasanya sih 21 ke atas ya. Dalam peraturan di Perpres 82 tahun 2018 menyatakan bahwasannya anak yang ditanggung itu maksimal sampai dengan usia 21 tahun.
Anak yang usianya di atas 21 tahun, maka status kepesertaannya nonaktif. Dikecualikan bagi mereka yang masih menjalani pendidikan itu bisa ditanggung sampai dengan usia maksimal 25 tahun. Nah, 21 tahunnya ini masih kuliah atau enggak? Kalau masih kuliah berarti peserta harus Melaporkan ke tim HR, melampirkan surat pernyataan aktif kuliah terbaru dari kampusnya atau menyertakan surat bukti pembayaran SPP terbaru. Itu udah cukup gitu. Kalau dari misalkan kan minta administrasi ke kampus agak lama gitu ya, tapi dia punya bukti pembayaran UKT itu bisa kita akomodir. Kayak dan gitu. itu harus diperbaharui setiap tahun ya? Diperbaharui Iya, setiap tahun betul, sampai setahun. dia lulus kuliah. Sampai 25 ya, Sampai 25 maksimal tahun. usia 25 tahun. Kalau 21 tahun ternyata dia nggak kerja, nggak ngapa-ngapain, suruh kerja ya supaya bisa aktif lagi. Atau kuliah lagi tadi. Atau kuliah lagi minimal. Ayo dialihkan ke mandiri. Atau dialihkan ke mandiri tadi, Iya, yang bayar sendiri betul. gitu ya. Oke. Pokoknya ketika masuk 21 tuh inget ya bapak-bapak, ibu-ibu anaknya kalau Jangan 21 ya pas kurang ya, ya, kurang dari 1 hari. Iya, Heeh. itu udah harus siap-siap. Kalau misalnya anak masih sekolah atau kuliah, silakan Daftarin. dimintakan surat keterangan mahasiswanya Betul. gitu ya. Nanti bisa diinfokan ke HR untuk diaktifasi kembali. Betul, mudah banget kok Bapak Ibu. Jadi kita harus aware ya, makanya download mobile JKN supaya dilihat nih status Iya, kepesertaan anaknya itu betul. masih aktif atau enggak. Nah, ada lagi case kalau misalkan anaknya punya 4 anak nih, tapi anak yang pertama ternyata udah 21 tahun dan tidak mau ditanggung. Itu bisa ntar anak yang keempatnya jadi tanggungan. bisa naik. Iya Karena- bisa naik. betul-betul. Karena yang gitu. anak pertamanya ini mungkin dia sudah pindah segmen ke perusahaan atau Iya. dia sudah pindah segmen jadi peserta mandiri. Iya, Kayak iya, gitu. Tapi kalau misalkan dia memang masih kuliah, kita bisa tanggung sampai dengan usia 25 tahun, anak keempatnya belum bisa dimasukin. Oke. Sampai dia lulus dulu. Kayak gitu. Oke, Setelah oke. 25 Setelah harusnya 25. udah selesai gitu Iya. ya. Mandiri lah ya, mandiri. Harus sudah mandiri ya anak-anaknya. Ya. Masih terkait dengan ini ya, status di BPJS aplikasi aktif atau tidak aktif. Bisa jadi di aplikasinya tuh aktif, tapi waktu ke rumah sakit kok nggak aktif. Itu biasanya kenapa ya Mas? Iya, pernah. Statusnya aktif di mobile JKN Iya. tapi statusnya nggak aktif di rumah sakit. Iya, itu itu ada di jarang mana? sebenarnya. Kalau misalkan di mobile JKN aktif pasti aktif di rumah sakit. Mungkin kalau kalau misalnya statusnya aktif, tapi ada yang beberapa itu tertolak gitu di rumah sakit. Itu biasanya ada kendala apa ya? Apakah ada data yang berbeda? atau apa gitu? Biasanya gini, yang data-data berbeda itu adalah biasanya nama bayi nyonya. Yang tadinya namanya belum punya nama akte nih, masih pakai nama bayi nyonya karena sebagai kartu sementara, nah itu belum diupdate. Atau tanggal lahirnya beda, biasanya kayak gitu. Atau abjad di alfabet namanya beda. Nah ini informasi buat teman-teman Insan Patria ya. Kita tuh harus aware sama data-data kita masing-masing. Ya, betul. Ya, Harus kita harus aware sama data kita masing-masing. Kita harus lihat apakah datanya sudah sesuai nih antara di KTP, KK, juga mungkin identitas-identitas lainnya termasuk identitas yang ada di kepesertaan JKN atau BPJS Kesehatan. Kalau memang tidak ada yang sesuai atau ada perbedaan, silakan dilakukan updating ya teman-teman ya. Updating dari kakaknya dulu harus disesuaikan, diselaraskan, baru nanti lapor ke teman-teman HR. Lapor ke teman-teman HR, nanti di teman-teman HR yang melaporkan ke BPJS Kesehatan untuk melakukan update datanya. Jadi supaya selaras nih semuanya kayak gitu. Iya. Nah, terkait update data. Oke. Kami terinfonya itu kan katanya instansi pemerintah itu synchronize gitu. Betul. Nah, ketika NIK-nya sudah sesuai dengan yang ada di Dukcapil, kenapa masih ditemukan ada nama atau tanggal lahir yang tidak sesuai? Padahal kan kalau misalnya konsepnya synchronize, kita berharapnya kan dari pihak BPJS udah sama nih datanya sama yang di Dukcapil gitu. Oke, sejauh ini ya kita kalau melakukan updating data tuh memang sinkronisasinya itu dari Dukcapil kecamatan ke Dukcapil pusat. Tapi kalau ke sistem masing-masing kami itu memang harus terbaca dulu Bu. Kalau misalkan tidak sama, kita melakukan updating manual kayak gitu. Memang belum 100% sesmooth itu ya, sesuai dengan harapan masyarakat. Kita pun sama harapannya gitu. Karena jujur aja di BPJS Kesehatan itu masih kedapatan tugas untuk melakukan update data secara manual bagi peserta-peserta yang ternyata datanya nggak update, itu tuh nonaktif. Nah jadi kita lakukan updating data supaya biar pesertanya biasa aktif lagi gitu. Atau setidaknya at least ketika dia menggunakan pelayanan itu datanya sudah sesuai gitu, supaya itu mengurangi kejadian-kejadian yang ditolak di rumah sakit karena datanya nggak sesuai
Nah, Kayak iya, gitu. harapan kita sih juga begitu Ya, ya. sama harapanku juga gitu. Semoga bisa segera sinkronis, benar-benar Amin, sinkron. amin. Iya. Nah, tadi kan disampaikan di awal bahwa coverage penyakit yang ditanggung itu sebenarnya sangat luas ya Pak ya. Nah itu apakah beneran unlimited gitu atau ada batasan-batasan tertentu? Terus kalau penyakit-penyakit berat seperti cuci darah rutin gitu, apa bisa tuh pakai BPJS juga? Itu justru yang menjadi apa ya? Bukan Penyakit utama ya, Pak. penyakit utama yang paling banyak dirasakan benefitnya kan memang untuk Orang-orang yang penyakit penyakit berat. penyakit berat kan, ya kan cuci darah, terus kemoterapi, terus penyakit-penyakit jantung, itu kan cuma penyakit yang memang katastrofik ya. Kalau di kami itu kategori katastrofik yang memang disinyalir memang berindikasi dan secara cost juga itu kan berbiaya besar, itu masuk ke tanggungan kami. Memang ada beberapa yang memang nggak masuk ke dalam penjaminan juga kan. Misalnya apa itu Pak? Misal, tapi itu biasanya sesuatu yang memang di luar diakibatkan oleh bakteri atau virus. Oh, malahan itu juga Misal bisa. ada beberapa upaya-upaya yang misal ya itu kan memang upaya kesengajaan ya. Oh, itu Bapak Ibu kesengajaan upaya ya. bunuh diri itu nggak itu masuk. yang nggak bisa ya. Betul, Begal kan? itu Kayak- Oh, juga begal bisa. juga enggak? Nggak bisa Itu karena kan padahal ada, dia korban. ada lembaganya sendiri. Betul. Oh, apa tuh? Iya, LPSK. Kalau Jadi korban begal, Itu korban arahnya ke pelecehan, sana, iya, korban sehingga pelecehan tidak di-cover seksual, BPJS. iya. Terus kayak bencana alam. Terus kayak misalkan kayak kemarin tuh COVID ya Pak De ya. COVID itu kan bukan ditanggung sama BPJS Kesehatan. dia jatuhnya ini KLB ya itu salah satu bencana alam atau yang memang sifatnya dia udah nasional itu menjadi tanggungan negara, Kementerian Kesehatan. Terus hal-hal yang memang di luar indikasi medis ya, upaya-upaya yang mencari keturunan. Estetika. Itu juga nggak bisa estetika, kecantikan dalam rangka ya ini mungkin maksudnya meratakan gigi dalam estetik itu juga nggak masuk ya. Iya, saya Kan pribadi kok ini. Kalau indikasi kan beda. Kalau indikasi medis kan memang sesuatu yang diakibatkan oleh bakteri atau virus, terjadinya infeksi, apa istilahnya pemeliharaan saluran akar gigi itu kan bisa. Tapi kan beda konteksnya kalau pemerataan Iya, tekstur estetika gigi itu kan ya, lebih ke arah itu. estetika kan. Terus yang memang ya hal-hal yang memang di luar nalar lah ya, hal yang kayak gitu itu kan nggak masuk. Pokoknya Hobi-hobi kayak naik gunung, terus Ya. kecelakaan di gunung itu nggak ditanggung sama BPJS Kesehatan Betul. ya. Karena itu hobi yang menyebabkan kelalaian sendiri sih betul. sebenarnya. Ya itu kan hal-hal yang pastinya kalau kami itu point of view-nya sepanjang itu masuk ke dalam indikasi medis itu Yes. kami jamin. Point of view-nya kami tidak melihat lagi berapa cost-nya, berapapun apapun itu sepanjang dia sesuai indikasi medis yang mengikuti rules yang sudah ditetapkan itu kami akan jamin. Berarti kalau konteksnya kecelakaan itu beda ya? Nah kecelakaan ini Tergantung case-nya. kecelakaan itu ini ya mungkin kecelakaan itu kalau saya harus sampaikan nih agak panjang ya kalau untuk KOL singkatnya ini mungkin. ya singkatnya gini untuk kecelakaan lalu lintas poinnya ini dalam konteks bukan perjalanan atau berangkat pulang kerja. Oh, karena itu udah BPJS Yes. Betul. ketenagakerjaan. Jadi kalau di Permenq ya, kalau kita Permenq nomor 5 ya, itu tahun 2005 atau tahun 2026 saya juga mungkin kurang tepatnya seperti itu. Jadi memang udah diatur juga terkait dengan beberapa lembaga untuk penjaminan kecelakaan. Ya. Jadi kalau dia ASN, kan ASN aktif, guru, kalau ketika dia proses terjadi kecelakaan di jalan itu yang menjadi tanggungan ialah Jasara Harja dan Taspen. Yes. Kalau Bapak Ibu Swasta? swasta PPO ketika dalam rangka berangkat atau pulang kerja yang jamin BPJS Ketenagakerjaan. Dan kami sebenarnya nggak menanggung terkait itu karena kami kan di kesehatan. Ya, tetapi ada kasus yang memang dia bukan dalam rangka berangkat atau pulang kerja terlepas dia segmen PNS, pekerja penerima upah, TNI Polri. Kalau TNI Polri kan yang nanggung Asabri. Nah, kalau dia benar-benar hari libur tidak sedang berkegiatan aktivitas kerja, dia tunggal, itu pun tunggal kami tetap harus ada surat penolakan dari Jasara Harja. Oh, jadi Ya yang kan? pertama harus Jasara Harja dulu ya. Betul, pada Lalu prinsipnya kalau untuk lintas. kasus kecelakaan kami itu jatuhnya di second payer-nya Bapak Ibu. Jadi Penanggung kedua. di second payer-nya mungkin seluruh masyarakat dan mungkin insan patria mungkin harus ditegaskan ya kalau memang untuk kasus-kasus kecelakaan pada prinsipnya kami itu sebagai second payer, sebagai penjamin kedua. Meskipun itu kecelakaan tunggal tetap harus ada adjust dulu dari Jasara Harja terkait penolakan. Kalau ganda kan sebagai first payer-nya kan Jasara Harja baru kami itu di luar konteks kecelakaan. Jadi memang untuk kecelakaan ini lumayan panjang kalau Iya, kami iya, harus banyak karena ya. banyak Banyak yang variannya. terlibat, banyak terlibat juga kan dari skala
lembaga penjamin sampai dengan jenis kecelakaannya pun juga diatur seperti itu sih. Tapi yang paling penting ya ketika kecelakaan itu adalah adanya laporan kepolisian terlebih Betul, dahulu. itu juga paling penting ya. Itu yang pertama harus diurusin adalah laporan kepolisian. Jadi kalau kecelakaan nggak ada pelaporan, terus langsung ke rumah sakit ke vaskes, nah itu akan ada. Jadi gini, ini kasusnya ke saya ya. Iya, iya. Kemarin saya kecelakaan nih kebetulan. Di luar dari konteks kerjaan, ketika saya kecelakaan, saya dibawa dulu nih ke rumah sakit. Nah di rumah sakit saya akan mendapatkan pelayanan pertama dulu. Oke. Ya, nah nanti administratif yang pertama harus dipenuhi adalah yang pertama penjaminnya siapa. Nah terus kedua harus adanya laporan kepolisian dulu. Dan ini nih banyak orang yang enggan Skip ngurusin. Kadang Kadang-kadang udah luka-luka gitu, gimana mau ngurus? anggota keluarganya boleh banget. Ya, Iya, mungkin betul. tetap yang korbannya tetap harus Korbannya ke tetap di rumah sakit, dulu, iya. ditangani dulu. Nah terus anggota keluarganya silahkan ngurusin laporan kepolisian. Nah laporan kepolisian ini nanti gunanya buat penjamin penentunya. Ke Jasara Harja kah, ke BPJS TK kah, atau ke BPJS Kesehatan. Sesuai dengan berita acara yang Betul. disampaikan gitu Betul, ya. seperti Itu itu. berapa kali 24 jam gitu? Batasnya untuk mengurus yang tadi laporan Administratif. kepolisian gitu, dikasih waktu berapa lama? Waktu itu sih saya kebetulan langsung ya. Biasanya itu gak lebih daripada 2 atau 3 hari sih biasanya. Karena kan kita harus polisi itu biasanya nanti ke TKP ngecek. Nah ngecek apakah kejadian tersebut gimana kondisi dan segala macam. Kalau misalkan udah terlalu lama kan nanti hilang dong, susah. Iya, iya. Ya benar. perkara kejadiannya gitu udah hilang, gak akan bisa. Jadi better ketika sudah terjadi kecelakaan silakan pasiennya datang ke rumah sakit, diantar sama pihak keluarganya ngurus administrasi laporan kepolisian itu. Nah nanti kalau misalkan memang kecelakaan tunggal, penjaminnya adalah ya tadi kalau BPJS Kesehatan itu kan adalah sebagai second payer ya. Kita harus dapat penolakan dulu dari dari Jasara Harja. Kalau memang dari Jasara Harja sudah keluar surat itunya, baru penjamin BPJS Kesehatan. Oke. Tapi kalau kecelakaan ganda, ini penanggungnya adalah Jasara Harja dulu sampai dengan limit 20 juta. Kalau lewat dari 20 juta dan masih membutuhkan tindakan medis dan lain-lain sebagainya pasca perawatan itu, barulah BPJS Kesehatan yang menjadi second payer-nya. Oh, bisa Kayak ya. gitu. Bisa. Jadi bukan berarti setelah 20 juta selesai itu harus pribadi gitu, enggak Oh, ya? enggak. Bisa pakai BPJS Iya. Kesehatan. Nah ini perlu diketahui ya Pak De ya, bahwasannya banyak orang-orang yang masuk rumah sakit tuh awal-awalnya tuh maaf ya dalam kategori merasa mampu, kemudian dia bilang saya bayar pribadi aja atau saya pakai asuransi swasta aja. Pas giliran plafonnya habis atau uangnya habis gitu, Baru mau mereka tuh beralih, mau beralih ke gitu. BPJS Kesehatan nggak bisa ya. Harusnya dari awal. Harusnya dari Ya. awal. Jadi emang pertama kalau emang ini di luar konteks kecelakaan, silakan ketika datang ke rumah sakit harus diinformasikan dia itu adalah penjaminnya Penjaminan BPJS negara. Kesehatan. Betul. Kalau sudah BPJS Kesehatan sampai dengan terakhir pakai BPJS Kesehatan. Tapi kalau misalkan dia pakai asuransi terus dilalah plafonnya habis, itu nggak bisa dilanjutin. Harus keluar dulu terus pindah ke rumah sakit lain nantinya. Oke. Jadi harus dipastiin ya Insan Patria jangan Berubah di akhir gitu jangan ya. berubah di akhir gara-gara plafonnya habis. Nah, kalau misalnya kejadiannya adalah dia pada saat masuk rumah sakit itu pakai asuransi. Nah, ternyata dia harus cuci darah nih kayak tadi. Nah, kalau cuci darah itu mungkin di asuransi mungkin ada batasnya, ada plafonnya. Nah, ketika dia tahu dia harus menjalani cuci darah tadi, bisa nggak dia beralih gitu ya, yang tadi awalnya itu dia pakai asuransi, kemudian dia mau menjalani cuci darahnya itu pakai BPJS Kesehatan tuh bisa nggak? Sebenarnya bisa, cuman harus keluar dulu dari rumah sakit itu, Jadi harus terus pindah, datang ke rujukan dulu ke vaskes. Tapi bisa Dan ke rumah sakit yang sama nggak? tergantung. Oh, gitu. Nah, di vaskes itu kan ada zonasi ya. Kita zonasinya tuh 10 sampai 15 km tergantung kesepakatan pemerintah daerah setempat. Nah, kalau di Kabupaten Bekasi ini kurang lebih 15 kilo ya, Pak De. Mungkin gini aja ya, mungkin saya menambahkan ya Iya, boleh. untuk kasus cuci darah. Kalau yang Ibu tadi sampaikan, kalau untuk kasus cuci darah, misal cuci darah ya, ini konteksnya rawat jalan atau rawat inap. Rawat jalan Nah, biasanya ya. kalau rawat jalan nggak bisa langsung di hari itu juga pakai BPJS. Kenapa? Kan saya pastikan di awal, ketika Bapak Ibu pengen menggunakan haknya, berarti kan ada kewajiban yang harus dipenuhi. Apa kewajibannya? Ya itu harus mengikuti rules yang sudah ditetapkan. Datang ke Vaskes vaskes. satu Nah dulu, betul, gitu rawat ya. jalan itu kan seperti itu Bapak Ibu. Ya mungkin asuransinya oke, mungkin bisa direct, tapi kan ada dalam konteks ada plafon kan. Nah kalau di kami itu ya sesuai harus dia ke dokter di FKTP atau di klinik dulu, di assess, baru harus ke dokter ke rumah sakit, misal penyakit dalam pun juga kan nggak langsung serta merta penyakit dalam.
ya kan? Dia harus dikonsulin dulu kan ke KGH ginjal hipertensi. Terus harus juga ada pemeriksaan anamnesanya, resourcesnya apa aja, apakah memang dia butuh. Kan juga ada persyaratan juga untuk dilakukan cuci darah itu kan. Kan enggak masa langsung kegagalan ginjal itu kan ada beberapa stagingnya kan, belum dikategorikan gagal ginjal kronis kan, kalau memang dia mungkin masih dalam konteks ini masih bisa dengan terapi obat, ya kan. Yang cuci darah kan memang dia udah gangguan ginjal kronis kan, yang udah betul. belum ada eksekusi atau tata laksana dari obat-obat terapi yang lain langsung gagal ginjal kan, langsung cuci darah kan, itu kan terlalu dini. Makanya di kami itu kenapa memang harus berjenjang, ya itulah fungsinya sebenarnya kan. Tahapan demi tahapan yang harus dipenuhin kan, karena memang yaitu ketepatan dalam memberikan terapi terhadap pasien itu kan juga harus tepat. Jadi nggak mungkin langsung di asuransi ini langsung itu kan, nggak seperti itu. Iya. Kalau ada rekam medis yang dibawa gitu ya dari dokter atau rumah sakit yang tadi pakai asuransi itu, bisa ya diserahkan ke dokter yang di fase 1 atau nanti pada saat dirujuk ke rumah sakit bisa menggunakan rekam medis itu, atau harus dia mengulang lagi treatment pengobatan dari awal gitu? Jadi kalau memang dia sudah existing, misal penderita gagal ginjal yang tapi selama ini memang dengan penjaminan asuransi lainnya, ya monggo saja kalau memang dia mau menggunakan haknya sebagai peserta JKN. Untuk penunjang medisnya seperti apa, ya boleh, itu bisa dijadikan sebagai guideline juga, bisa dijadikan literatur untuk dokternya. Oh ini ternyata sudah ada riwayat penyakit A, B, C, D gitu kan. Ya mungkin untuk ke rumah sakitnya itu juga bisa juga sebagai guideline. Tapi kalau memang itu hasilnya kan biasanya lihat hasilnya tuh. Apakah hasilnya range-nya terlalu jauh intervalnya pemeriksaan ini, karena kan kalau dia terlalu lama dengan data yang lama juga akurasi dalam tata laksana juga kurang tepat, ya kan? Ya biasa pemeriksaan cek labnya, untuk pemeriksaan biasanya kadar ureum kreatinnya seperti itu kan juga dia kan bisa naik turun tuh, tergantung ketepatan terapi obatnya juga kan. Biasanya dokter tuh akan ngelihat kalau memang dirasa hasil pemeriksaan penunjangnya itu masih relate atau masih belum terlalu jauh dengan pemeriksaan yang akan datangnya, atau ketika ketemu dokternya mungkin dia ya bisa jadi apakah perlu dilakukan pemeriksaan ulang atau enggak, itu mungkin nanti dibalikin ke teman-teman dokter sejawat yang di rumah sakit tersebut, seperti itu sih. Oke. Nah itu tadi kalau misalnya penyakit kronis ya Pak ya. Betul. Nah gimana kalau untuk persalinan? Betul. Apakah semua persalinan itu di cover oleh BPJS Kesehatan tanpa ada limit atau plafon? Kemudian kalau misalnya kita persalinan normal dengan sesar, apakah ada perbedaannya? Karena ada paradigma juga, kalau BPJS Kesehatan bisanya normal doang nih, kalau sesar nggak bisa, atau kalau sesar bisa tapi ternyata ada limitnya gitu. Betul. Yang benar gimana Pak? Ya, kalau untuk persalinan kan persalinan normal ya, untuk normal kan kalau di kami kan ada ANC ya. Jadi untuk pemeriksaan antenatal care-nya itu kan ada semester pertama, semester kedua, ketiga, keempat itu kan memang di klinik atau di paskes kan sudah diarahkan. Kenapa harus ANC? Karena kan untuk melihat sejauh mana sih ketepatan dalam proses persalinan. Jadi dia bisa menghitung kapan hari haknya untuk proses persalinan. Karena kalau persalinan itu kan elektif, sesuatu yang bisa direncanakan. Apalagi sesar, ya kan? Sesar dijamin nggak? Ya kalau untuk kasus-kasus ada dalam tanda kutip sesar pun kami jamin dalam tanda kutip, dia misal memang ada penyulit, perlu penyulit. Persalinan pun betul. Dia perlu sesar dengan ada indikasi medis. Ya misal yaitu dengan hal penyulit itu misal dalam kondisi udah memasuki masa harusnya melahirkan, tetapi kadar air ketubannya sudah berkurang, terus memang ibunya punya risiko riwayat tinggi, punya risiko tinggi, terus memang ya kondisi bayinya sungsang, itu kan hal-hal yang nggak bisa dilakukan secara spontan, secara normal. Ya itulah yang bisa dilakukan sesar dengan dirujuk dari bidan, jejaring atau dari klinik untuk dilakukan proses sesar di rumah sakit, ya kan? Kalau untuk limitnya kami nggak ada limitnya. Untuk sesarnya itu mau sayatan berapa senti tetap kami cover kok. Kami tidak melihat dari ini sayatan terlalu besar, kami gak jamin kan, gak seperti itu. Pada prinsipnya juga kami jamin semua kok sepanjang indikasi itu masuk medis. Ke dalam indikasi medis. Seperti itu sih. Di cover semua prinsipnya. Jadi gak usah khawatir ya kalau misalnya mau persalinan pakai BPJS Kesehatan gitu ya. Tapi gak bisa request, saya maunya sesar gitu. Nah itu kan kondisi ya. Betul, itu kan konteksnya beda. Makanya kan biasanya kan kalau yang sesar yang mungkin karena sekarang juga rumah sakit sudah tahu ya mana yang memang dia
elektif terencana memang yang di indikasi medis. Biasanya tanggal-tanggal cantik tuh. Tanggal 1. Saya Banyak request tuh pakai ya tanggal-tanggal yang yang Sama kayak tanggal lahir ortunya gitu ya. betul, ada kan yang kan kalau sesar itu kan juga sesuatu yang bisa ya elektif kan, sesuatu yang bisa diprediksi. Ya kan? Kalau indikasi medis kan nggak seperti itu. Ya kan kalau memang harus segera karena kalau nggak dilakukan sesar ini bisa membahayakan, bisa Ibu dan mengakibatkan anaknya kematian gitu ibu dan ya. anak juga kan. Tapi kalau dia wah saya nanggung nih besok udah pas tanggal 77. tanggal presel gitu 77. Besok Terus 77 saya Pak Ade. tanggal yang cantik gitu kan saya bisa hal yang kayak gitulah yang memang Yang nggak gitu. bisa ya. Betul. Tapi ada juga yang misalnya dari BPJS persalinannya normal, tapi kan kadang-kadang ada satu dan lain hal yang harus diinduksi, harus habisnya ujung-ujungnya Betul. harus disesar karena kondisi untuk persalinan normalnya itu ada satu dan lain hal yang Betul. membuat itu tidak berlangsung dengan lancar. Itu kalau misalnya dari awal pakai BPJS itu juga induksi dan sebagainya di cover. Di cover semua, Oh, di cover semua. oke. Pada prinsipnya itu mungkin point of view-nya Bapak Ibu mungkin harus menyampaikan saya dengan penjaminan JKN lah, penjaminan BPJS karena itu terstate di awal itu yang menjadi point of view-nya itu. Betul. Ya kan? Ya apapun itu, ketika dia masuk ke rawat inap ke rumah sakit, ini kan proses rawat ya, penyakit apapun saya isinya mungkin ya buat karyawan-karyawan mungkin salah satu insan partia juga harus terstate di awal meskipun secara fisik tidak membawa tapi saya mau pastikan saya mau akan menggunakan JKN akad awalnya karena itu sebagai parameter teman-teman di pelayanan rumah sakit bahwasanya ini mau pakai penjaminan apa terlepas mungkin ketika hari itu bisa malam itu nggak bisa membawa fisiknya atau KTP-nya ketinggalan di rumah tapi pastikan di awal saya mau menggunakan JKN baru nanti proses pemberkasannya bisa menyusul seperti itu sih. Berkasan bisa dipenuhi 3 kali 3 kali 24 jam. Oh ya masih ada waktu lah Masih ya. ada Betul, waktu. 3 Jadi kali jangan 24 jam khawatir. atau lambat-lambatnya sebelum pulang harus sudah diurus. Ya, jadi bukan berarti nggak bisa sesar ya. Kalau Betul. misalnya Indikasi udah ada medis, kebutuhan, diusahakan betul. normal, Ya. ada indikasi medis itu tetap bisa melahirkan secara sesar. Oke, Betul. oke. Nah itu kurang lebih ya pertanyaan-pertanyaan yang mewakili pertanyaan-pertanyaan dari Insan Patria. Luar Dan biasa ya, sekarang Pak. kita masuk, masih ada satu sesi lagi. Iya, Masih ada ya? ini sesi yang cukup menarik gitu betul. ya. Siap. Gitu. Baik, Nama baik. sesinya adalah mitos atau fakta. Wah, ini kayak ini ya, mitos atau fakta. Menarik ini, menarik ini. Pak. Karena Iya. banyak yang beredar ya di kita gitu. Jadi perlu kita konfirmasi nih dari sumbernya langsung gitu ya. Jadi kami akan membacakan beberapa pernyataan, Bapak-bapak cukup menjawab singkat lalu memberikan penjelasannya begitu ya. Ya, penjelasan singkatnya ya. Nah, yang pertama adalah mitos atau fakta bahwa pelayanan BPJS Kesehatan tuh cenderung terlalu ribet. Mitos ya kalau sekarang ya, mitos ya. Dulu Ya dulu sebenarnya ribet atau enggak. Dijebak nih Pak. Kayak pengalaman pribadi ya. Sebenarnya kan intinya tergantung perspektif peserta ya. Mungkin Iya. kalau saya harus jelaskan kan kalau masalah ribet atau enggak itu kan subjektif. Ya kalau dari sisi kami ya kebermanfaatan dan memang pengaksesnya juga banyak ya harusnya dengan adanya transformasi layanan dengan adanya antrian online itu sudah jauh lebih berkurang karena memang prinsip kami ada satu slogan kami itu 3 ya mudah cepat setara itu di mudah, kami itu cepat, setara. mudah mungkin saya harus langsung jelaskan di sini aja Iya, biar mungkin menjawab mitos atau fakta itu mitos bahwasanya ribet mudah itu Bapak Ibu tadi saya sampaikan cukup dengan membawa KTP ya kan bisa KIS digital kalau ada di handphone tapi kalau nggak punya handphone cukup KTP saya yakin KTP punya Bapak Iya. Ibu ketika terjadi apapun itu cukup dengan menunjukkan KTP atau NIK kalau Ibu hafal NIK bisa disampaikan NIK itu bisa sebagai peserta identitas JKN karena NIK sudah terintegrasi ke Piklaim kami itu terintegrasi ke data Dukcapil jadi dengan NIK itu bisa langsung terbaca di rumah sakit cepat. Ya, dengan adanya antrian online, dengan adanya mobil JKN, Bapak Ibu nggak harus ngantri dari pagi, yang ya itu kan, yang mungkin dulunya ngantri dari jam 5 pagi, ya Titip kan. sendal tadi Nah, saya. sekarang udah dengan di rumah dengan duduk manis, check in, Bapak Ibu bisa milih dokternya, dokter mau yang dokter pagi atau siang, itu Bapak Ibu bisa langsung check in di rumah. Jadi ketika datang ke Paskes sudah bisa estimasinya nggak terlalu lebih dari 30 menit. Setara, mudah, cepat, setara itu sekarang sudah tidak ada lagi diskriminasi layanan. Monggo aja boleh Ibu Bapak Ibu cek. Diskriminasi layanan di rumah sakit khusus mungkin rumah sakit yang bekerja sama dengan kami nggak ada lagi istilahnya BPJS kelas 2 asuransi kelas 1 boleh monggo pastikan khususnya untuk di wilayah rumah sakit kami mungkin kayaknya di rumah sakit lain juga udah hampir sama Bapak Ibu karena hampir semua rumah sakit itu hampir 97% pasien JKN seperti itu. Nah ngomong-ngomong soal rumah sakit ini kita masuk ke mitos fakta yang berikutnya gitu ya. betul. Mitos atau fakta semua rumah sakit menerima BPJS? Mitos atau fakta semua rumah sakit Menerima BPJS? itu fakta. Fakta, oke. Betul.
Jadi semua rumah sakit itu Betul. mau bagus mau kurang bagus di pelosok dimanapun tuh sebenarnya bisa ya. Bisa, tapi memang saya bilang kan, ini kan kalau Prosedur. dilihat, Ada ya prosedur. saya bilang, ini kan kalau prosentase itunya hampir 95% rumah sakit bekerja sama dengan kami. Betul, seperti itu. Mungkin ya ada satu dua yang Belum secara bekerja sama. administratif gitu betul, ya. betul. Tapi kalau di kota-kota besar atau rumah sakit besar harusnya sih udah semuanya ya bisa Betul, pakai BPJS betul, kesehatan. betul. Oke, seperti oke. Ada lagi Mbak Amanda mitos faktanya? Mitos atau fakta yang terakhir. Mitos atau fakta, kalau misalnya kita rawat inap pakai BPJS kesehatan itu maksimal 3 hari. Sembuh atau tidak sembuh pulang gitu. Walaupun masih unfit masih gitu. sakit. Bener nggak tuh? Itu mitos ya, Mitos, guys. mitos. Kenapa saya sampaikan seperti ini? Karena memang saya pelaku lapangan. Saya pelaku lapangan. Kebetulan mungkin tadi salah satunya tugas kami ya di EP3D salah satunya memastikan semua perawatan itu sesuai dengan hak-hak pesertanya dan sesuai dengan indikasi medis. Dan satu lagi mungkin saya pengen tekankan, salah satunya mungkin di Insan Patria, di semua rumah sakit, di semua fasilitas kesehatan, baik di puskesmas atau rumah sakit, ada yang namanya janji layanan. Di janji layanan itu mungkin saya sampaikan kalau di rumah sakit ada 6, di puskesmas ada 7. Yaitu pemberlakuan NIK sebagai identitas peserta, terus tidak boleh ada fotokopi. Fotokopi apa tuh? Fotokopi berkas, KTP KK dulu kan masih pakai, sekarang makanya cepat setara itu di situ Bapak Ibu. Tidak boleh ada fotokopi, tidak boleh ada pembatasan hari rawat, tidak boleh dibebankan tidak iur biaya, tidak boleh membebankan juga obat-obatan di luar tuh tidak boleh disuruh beli di luar. Jadi kan seperti itu. Kalau di puskesmas ada terkait dengan apa ya? Online ya, konsultasi online itu yang membedakan. Pastikan Bapak Ibu sekarang kalau ada pembatasan berarti rumah sakit sudah mengingkari apa yang sudah menjadi kesepakatan di dalam janji layanan. Bapak Ibu boleh cek di seluruh FKTP atau rumah sakit yang sudah bekerja sama, itu ada gede banner, itu namanya janji layanan dan itu di bawahnya ditandatangani oleh pimpinan fasilitas kesehatan. Kalau di rumah sakit pimpinan rumah sakit, kalau di puskesmas pimpinan klinik. Itu di situ ada poin tidak boleh membatasi hari rawat. Kalau emang ada pelanggaran boleh dilaporkan ke kami. Itu laporan kemana Pak? Langsung di kami juga ada PIPP, Iya. ada petugas informasi penanganan pengaduan dan ada petugas EP3RS. Itu ada poster pengaduan, ada fotonya, ada namanya. Di setiap, ada nomor setiap rumah sakit. atau klinik ya? Betul. Yes. Kalau sampai saat ini di rumah sakit ya, karena rawat inap rata-rata di rumah sakit. Betul kan? Itu bisa langsung dilaporkan dan saya pastikan juga agak kecil ya sekarang untuk Komplainnya ya. betul rumah sakit karena itu kan tanda tangan direktur rumah sakit ya. Kalau sampai terjadi hal yang tidak sesuai, mungkin teman-teman di pelayanan rawat inap susternya mungkin itu akan jauh lebih berisiko lah seperti itu. Ada untuk pelaporan di mobil JKN nggak? Bisa di mobil JKN. Nah, salah satunya mungkin itu salah satu fitur Pengaduan. mobil JKN juga ada untuk proses penyampaian informasi dan pengaduan. Jadi nggak harus yang rawat inap tadi ya, Yang rawat apapun jalan juga terkait bisa ya? BPJS kesehatan bisa Boleh, disampaikan. boleh disampaikan gitu. lewat mobil JKN. Makanya itu kanal JKN itu bisa semua Sangat Bapak Ibu bisa bermanfaat ngadu ya, tapi tolong disampaikan juga Yang ya mungkin sesuai dalam ya. betul yang disesuaikan. Sesuai konteksnya. Ya, jangan nanti timbul hal-hal yang tidak diinginkan malah mengadu puskesmas atau mengadu ini, tapi benar-benar harus disesuaikan dengan data dan fakta. Oke. Seperti itu sih. Nah kalau tadi sedang mengalami perawatan gitu, terus stok obatnya nggak ada tuh di rumah sakit itu biasanya gimana ya kalau dari BPJS? Nah, kalau stok obat itu biasanya teman-teman farmasi atau teman-teman apotek dia akan melakukan eskalasi atau koordinasi dengan dokter sejawat. Apakah misal untuk obat A terjadi kekosongan obat. Kalau tapi itu udah sampai import ya, dalam artian teman-teman Udah farmasi nyari dan sebagainya sudah sampai ya. ke agen distributornya. Kalau emang terjadi kekosongan obat, biasanya dokter ada penyesuaian resep. Penyesuaian resep di mana dokter akan mengganti merek obat tersebut tetapi dengan brand yang berbeda tetapi dengan komposisi yang sama. Seperti itu. Karena prinsipnya kan bukan lihat dari lagi-lagi Iya, bukan iya. brandednya, bukan merek dagangnya tetapi Manfaat sediaan isi obatnya komposisinya yang sama. Seperti itu. Oke. Jadi bukan tidak diusahakan ya, tapi itu sudah dilakukan effortnya gitu ya Betul. untuk mencari obatnya. Betul, tapi memang opsi terakhir biasanya dokter akan melakukan penyesuaian untuk antibiotik ini. Oh ternyata dengan merek dagang yang sama tuh habis akhirnya dia dengan merek dagang yang berbeda tapi komposisinya sama. Kan banyak hal seperti itu. Oke. Kalau tadi sudah mitos dan fakta, sekarang kita masuk quick question. Gitu. Ya, quick question nanti jawabannya quick, tepat Cepat aja sasar aja, gitu ya. tepat sasar aja gitu ya.
Seru banget ya Pak Ade di sini. Saya pikir ini ya, ini entertainnya ini banyak variabel ininya juga ya. Betul. Nah, gimana sih cara untuk ngecek status kepesertaan? Dari aplikasi Mobile JKN. Nah, ya, aplikasi Mobile JKN ya. Nah, kita masih perlu kartu fisik atau enggak sih? Tidak usah. Jadi pakai? Pakai KIS digital KTP. atau pakai KTP. Oke. Nah, kemudian cara mendaftarkan bayi baru lahir? Bisa dari Pandawa Lewat SIPP juga di rumah sakit bisa, aplikasi SPP di Oh, rumah jadi sakit. pihak rumah sakit ya bisa atau dari mendaftarkan. call center juga bisa. Setelah itu baru ke HR. Gak perlu. Oh, enggak perlu. Gak perlu sebenarnya. perlu. Tapi masih bayi nyonya tadi. Ya, betul. Nanti untuk penyesuaian. Ntar kalau ketika- misalkan udah punya Akte. akte atau Bisa nama langsung yang baru penyesuaian. ke HR. Oke, kalau udah gitu. punya kakak akte gitu ya, baru ke HR ya gitu. Nah, kemudian kalau NIK tidak sesuai harus apa? Update datanya ke Dukcapil dulu, baru ke HR. Oke, Dukcapil ya yang paling Dukcapil utama. pertama, baru ke HR melaporkan ke BPJS Kesehatan. Oke. Nah, terakhir, gimana cara menyampaikan tadi layanan pengaduan baik yang rawat inap, rawat jalan atau ditemukan pungli atau apalah gitu. Baik, kalau di rumah sakit itu sudah ada petugas PIPP-nya, petugas pemberian informasi dan pengaduan itu orang rumah sakit langsung yang di SK-kan oleh direktur. Ya kan? Terus mereka ada di loket PIPP, Pusat Informasi BPJS Kesehatan, atau bisa juga menyampaikan ke petugas EP3RS, Edukasi Penanganan Pengaduan Peserta di Rumah Sakit. Itu posternya sudah terpasang di semua 5 titik layanan. Rawat jalan, rawat inap, farmasi, di nurse station, ya kan? Biasanya di ruang tunggu itu sudah terpasang poster petugas PIPP dan EP3RS. Bapak Ibu bisa menyampaikan seluruh permintaan, informasi dan pengaduan itu bisa lewat telepon yang sudah tertera di nomor HP tersebut, dan itu pastikan nomornya aktif dan ada fotonya seperti itu. Jadi memastikan bahwasanya hak-hak Bapak Ibu bisa terpenuhi di fasilitas kesehatan. Kalau yang tadi di klinik atau puskesmas bisa dari Mobile JKN Mobile itu ya Pak ya? JKN. Bisa Mobile JKN, bisa juga sekarang juga udah ada PIC, PIPP, FKTP, petugas Oh, ada penanganan ya. pengaduan ada di klinik puskesmas Oh, seperti oke, itu. Jadi jangan khawatir, langsung bisa dilaporkan. Betul. Tentunya dengan data dan fakta yang ada ya. Betul, gitu. seperti itu. Oke, Bapak-bapak, menjelang akhir podcast kami ingin meminta closing message ya dari Bapak-bapak. Yang pertama, menurut Bapak-bapak apa nih pesan terpenting untuk seluruh pekerja untuk bisa memanfaatkan BPJS Kesehatan dengan optimal? Ya, mungkin pesan buat teman-teman insan Patria ya. Betul. Yang pertama harus awareness dulu sama data-data pribadinya. Kemudian kalau misalkan ada anggota keluarga yang belum didaftarkan, silahkan dilakukan pendaftaran. Terus kalau misalkan tadi kan bahwasannya sudah saya sampaikan ada fasilitas di kami ya, ada anggota keluarga tambahan 1%. Jikalau memang perusahaan ini sudah mengakomodir, silahkan juga dilakukan penambahan kayak gitu. Terus jangan lupa download Mobile JKN ya, Iya. supaya Penting ya. teman-teman itu tahu status keaktifan, ubah vaskes dan lain-lain. Pokoknya menggunakan Mobile JKN aja satu. Udah. Kalau saya mungkin gitu Pak Ade. Daripada ada tambahan nggak? Mungkin kalau saya buat insan Patria dan di seluruh Indonesia, JKN itu mudah, cepat, setara. Yes. Bapak Ibu nggak usah khawatir ketika Bapak Ibu dan anggota keluarga sakit, monggo silakan benefit sebagai pesan JKN. Lagi-lagi mudah, cepat, setara, mudah. Bapak Ibu cukup dengan menggunakan KTP, cepat. Bapak Ibu bisa lewat Mobile JKN, lagi-lagi Mobile JKN, pendaftaran lewat Mobile JKN, baik ke FKTP maupun ke rumah sakit, setara. Pastikan Bapak Ibu tidak ada lagi perlakuan diskriminasi dari pemberi layanan. Saya pastikan itu. Oke. Nah, miskonsepsi terbesar apa sih Pak yang terkait BPJS Kesehatan ini yang perlu diluruskan ke masyarakat? Rawat inap kali Ya, Pak Ade. mungkin salah satunya itu ya, masih mungkin ada stigma dari seluruh masyarakat Indonesia terkait penggunaan ataupun terkait pembatasan hari rawat. Kalau pakai BPJS hanya maksimal 3 hari dirawat. Pada prinsipnya enggak. Pada prinsipnya kami menjamin sesuai dengan indikasi medis, ya kan. Kalau memang sesuai indikasi medisnya dia bisa lebih seminggu, 2 minggu, sebulan, ya kami tetap akan kami jaminkan. Meskipun ada juga yang memang kalau 2 hari sudah sembuh, ya kami kan gak harus nunggu 3 hari. Ya. Ya, intinya lagi-lagi Sesuai kami kebutuhan ya. betul sesuai kebutuhan dan sesuai dengan indikasi medis seperti itu. Sama tadi Pak Ade, mungkin yang terkait obat kali ya. BPJS cuma ngasih generik itu enggak Iya. ya? Oh iya betul itu bahwasanya Enggak ya, seperti itu. sesuai dengan komposisi obatnya Pak Ade. Betul seperti Dan itu. terapi obatnya seperti apa. Iya. Apa nih 3 tips mungkin dari Bapak-bapak untuk peserta BPJS agar waktu berobat itu tidak mengalami kendala? Ya yang pasti dari sisi kepesertaan, sisi kepesertaan dia
tolong pastikan aktif ya, karena memang lagi-lagi kuncinya di aktif situ. untuk masuk pintu masuk untuk dua. Yang kedua, Bapak Ibu ikutin alur berjenjang, karena pada prinsipnya memang itu salah satu proses yang memang harus dilalui sebagai peserta JKN. Ketika aktif mengikuti alur berjenjang, yang pasti Bapak Ibu ketiganya itu ketika nyampe rumah sakit juga akan mendapatkan pelayanan ya secara ya nyaman juga, bakal lagi ada penolakan dari si kepesertaannya, bakal ada penolakan dari sisi administrasi pelayanannya juga. Dan ketika Bapak Ibu sudah terpenuhi staging 1, staging 2, insya Allah sampai ketiga pun kepuasan akan terpenuhi. Terkait dengan pelayanan di obat, dokternya juga itu akan terpenuhilah semualah, saya pastikan itu sih. Mungkin nambah boleh satu tips lagi. Ya. Jangan takut melapor ya. Nah, itu betul. Karena kalau misalkan mereka cuma ngegumam di belakang aja, BPJS tuh nggak tahu nih kendalanya apa. Jangan bikin story aja ya. Iya. Apalagi juga jangan curhat di online, mendingan langsung lapor ke kami Lapor biar ya tepat berdasarkan sasaran data juga. dan fakta, nanti kita akan bantu up untuk ya. follow up gitu. Oke, yang terakhir, inovasi terbesar apa sih yang sudah dikeluarkan dari BPJS Kesehatan? Antrian online ya Pak De? Betul, itu salah satunya juga antrian online, memangkas waktu tunggu, waktu layan peserta di rumah sakit, waktu tunggu dokter, itu yang tadinya waiting time bisa kalau orang mungkin dulu berobat pakai BPJS dari pagi sebelum subuh, maghrib baru selesai ngambil obat. Sekarang Bapak Ibu boleh buktikan dengan adanya antrian online. Di situ sudah terbukti estimasi layanan karena memang waktu tunggu itu maksimal 60 menit di rawat jalan. Ya kan, terus untuk apotik waktu tunggu obat racik tuh maksimal 1 jam, non racik 30 menit. Jadi memang staging dan memang variabel waktu itu sudah menjadi ketentuan dan itu harus dipenuhi oleh pemberi layanan. Itu kan jelas, berarti kan memberikan kepastian, assurance itu kan sangat meyakinkan peserta bahwasanya memang sudah ada target-target waktunya untuk waktu tunggu. Itu kan sebenarnya yang diharapkan oleh peserta kan ya itu harapan ataupun kepastian itu yang menjadi pegangan peserta bagaimana proses transformasi mutu layanan ada di korporat kami, seperti itu sih. Ya, selain Antrol ada juga Pandawa ya, Pandawa, memangkas betul. Ya salah waktu satunya juga kunjungan. Mobile JKN itu Iya, yang Mobile paling JKN. kami terus bertransformasi menyempurnakan Mobile JKN dalam satu genggaman. Bapak Ibu sudah bisa merasakan benefit untuk peserta JKN seperti itu. Luar biasa inovasinya. Terima kasih banyak sekali lagi untuk Pak Ade dan juga Pak Reza Ya, sama-sama, yang Ibu. sudah memberikan sharing knowledge kepada seluruh insan Patria, dan harapannya setelah sesi podcast ini insan Patria tidak bingung lagi gitu ya, sudah cukup clear dan bisa mengoptimalkan penggunaan BPJS kesehatannya. Betul, seperti Amin. itu. Ya, pokoknya jangan lupa untuk kita mengoptimalkan ya BPJS Kesehatan yang kita punya, karena semua pekerja itu wajib terdaftar di BPJS Kesehatan. Jadi Mobile JKN pastikan download dan login ya gitu dan dimanfaatkan. Jadi nggak perlu cari kartu fisik lagi, semua ada di satu genggaman, semua layanan bisa kita nikmatin. Dan tentunya jangan cuma minta hak, tapi kewajibannya dijalanin juga gitu Itu ya. yang paling penting. Dan itu nggak ribet. Jadi semua ikutin aturan alurnya BPJS Kesehatan, itu kita udah bisa berobat dan insya Allah sembuh gitu ya. Oke, demikian podcast terkait dengan BPJS Kesehatan. Kami selaku host mohon pamit undur diri. Saya Ajeng Kurnia. Saya Amanah. Sampai jumpa di podcast PDC Insight berikutnya.